Jadi jika kalian nyari iPad second yang termurah pasti larinya ke iPad 5 atau 6. Tapi ini adalah iPad Air 2 dari tahun 2014 dan saya lebih suka ini. Oke, jadi harga 2 jutaan ini adalah second dan video ini dirancang dari waktu sebelum pandemik. Jadi mungkin harganya bisa berubah, tapi kemarin-kemarin saya cek suka ada yang jual 2 jutaan. Nanti di deskripsi atau di pin komen saya bakal kayak ngumpulin lapak iPad second yang menurut saya harganya bagus. iPad Air 2 ini adalah flagship dari 6 tahun yang lalu. Tapi secara desain fisik, justru saya lebih suka desain yang ini daripada iPad 5 atau 6. Walaupun harga secondnya justru lebih murah iPad Air 2 ini. iPad Air 2 ini jauh lebih tipis di 6,1 mm. Sama ukurannya dengan iPad Pro 9,7. Jadi walau iPad ini jadul, aksesoris kayak hard case, atau tempered glass dari iPad Pro 9,7 kompatibel di sini. Dan 6,1 mm itu buat saya kehitung cukup ekstrim tipisnya dan nggak kelihatan jadul sama sekali. Biar iPad ini tipis, Apple ngilangin mute atau rotation switch yang menurut saya sangat membantu. Jadi sebelum iPad Air 2 ini, semua iPad punya tuas kecil di sini kayak iPhone yang bisa kita atur fungsinya buat nge-mute atau lock orientasi layar. Jadi nggak usah ke menu-menu lagi, tinggal. Tapi toh sekarang di iPadOS juga nggak terlalu ribet buat nge-mute atau lock orientasi. Nah, kalau iPad 5 atau 6, mereka tebalnya sama kayak iPad Air 1 yaitu 7, sekian mm, tapi sama-sama nggak ada mute atau rotation switch-nya kayak iPad Air 2. Plus, menurut saya material aluminium di iPad Air 2 ini serasa lebih polish dan smooth, baik ketika di-shot di kamera ataupun disentuh. Tapi tetap dua-duanya aluminium, yang dingin di tangan, nggak murahan, sekaligus gampang penyok kalau kepentok. Nah, ini adalah salah satu faktor utama yang menjadi penentu saya lebih suka iPad Air 2 ini daripada iPad 5 atau 6. Jadi walaupun layarnya sama-sama retina dan resolusinya sama persis, tapi iPad Air 2 ini dia laminated layarnya. Si touchscreen dan kacanya itu nyatu, pengaruhnya satu, kontras layarnya lebih bagus, lebih jernih, warna-warnanya lebih vibrant. 2. Pantulan atau glare-nya lebih minim. Dan 3. Gap antara kaca dan LCD-nya hampir gak ada, jadi kita udah kayak nyentuh pixelnya. Nah, iPad 5 atau 6 ini selain fisiknya ngikut iPad Air 1, teknologi layarnya juga, kaca sama LCD-nya misah. Jadi walaupun support Apple Pencil, feedback ketika ngetuk atau ngegambar agak canggung karena suaranya kosong atau hampa gitu, nggak padat kayak di iPad Air 2 ini. Tapi ya, iPad Air 2 ini nggak support Apple Pencil sama sekali. Dan dengan LCD kacanya bersatu, ketika kacanya retak, LCD-nya juga harus ikut diganti. Tapi dulu pas saya liatin iPad ini ke teman saya yang punya iPad 6, tipis, ringan, dan perbedaan layarnya yang pertama kali dia ngeh. Tombol-tombolnya buat iPad berumur 6 tahun masih kliki. Dan yang menarik, saya jarang nemu isu Touch ID rusak di iPad ini. Nggak kayak iPhone, yang kadang Touch ID-nya tiba-tiba mati, apalagi di iPhone kayak iPhone 6, 6s, dan lain-lain. Di iPad ini, Touch ID-nya lumayan cepat. Kamera depan sama mikrofonnya masih cukup banget buat dipakai, terutama buat kuliah online. Kamera belakangnya, speaker di iPad adalah salah satu yang paling baik menurut saya. Bahkan sebelum generasi iPad Pro yang punya 4 speaker. iPad ini kadang bisa ngegantiin peran speaker Bluetooth, walau dari bassnya jelas masih menang speaker beneran. Tapi nyaring dan detailnya udah cukup buat ngisi isi kamar. Jadi kalau kalian lagi beres-beres kamar dan lain-lain, iPad-nya bisa dipakai buat buka podcast dan lain-lain. That was me 73 years ago as I thought. When I post something on a social network, thousands of people will see it. Nggak kayak iPhone yang speakernya cenderung gampang sember kalau dipakai di full volume, iPad ini sampai sekarang nggak pernah sember. Tapi masalahnya ya karena terlalu tipis itu tadi, kalau suaranya keras dan kita pegang iPad-nya, itu seluruh bodi bagian belakangnya ngegeter. Awalnya saya kira rusak, tapi ternyata semua iPad Air 2 emang kayak gini. Jadi kalian harus udah expect tangannya bakal digeliin dikit sama iPad ini. Kalau untuk baterai, sebenarnya semua iPad dari generasi pertama udah standar all day battery life 10 jam dari dulu. Tapi karena iPad ini udah bertahun-tahun umurnya, beda 2-3 tahun sama iPad 5 atau 6, dan kalian jelas belinya second, pasti performa baterainya udah berubah, nggak seprima barunya. Tapi saya belum pernah ngerasa iPad ini boros. Copot casan pagi-pagi, kadang nyolok casan lagi maghrib, habis dipakai macam-macam kayak ngedit, browsingan, nonton YouTube, dan lain-lain.
Lebih awet iPad yang baru? Jelas. iPad ini boros? Enggak. Sebenarnya kalau ada orang yang nanya ke saya alternatif laptop apa nih, atau pengen pakai iPad buat gadget utama nih, saya nggak pernah saranin karena dari dulu saya ngerasa iPad itu iPhone yang gede ukurannya, udah itu doang. Tapi sekarang pas ada iPadOS ini, iPad menurut saya bener-bener bisa menjadi pengganti laptop. iPadOS itu iOS 13 versi iPad. Apple ngehususin namanya jadi iPadOS karena untuk pertama kalinya banyak fitur-fitur yang menurut saya bikin iPad bisa jadi gadget satu-satunya untuk kalian, baik untuk kuliah atau hiburan. Udah nggak usah punya laptop lagi. Dan untungnya, iPad Air 2 ini adalah iPad paling lawas yang masih bisa diinstal iPadOS. Menurut saya, iPad ini pakai iPadOS nggak serasa kayak iPad 6 tahun yang lalu lagi. Yang bener-bener Apple rubah sehingga iPad ini sangat worth it jadi komputer replacement, menurut saya salah satunya adalah file systemnya. Ya emang masih belum bisa sesempurna Explorer di Windows atau Finder di Mac, tapi seenggaknya ini lebih baik daripada dulu yang nggak ada sama sekali. Menu dan pengoperasiannya pun mirip. Bisa juga masukin cloud storage kayak iCloud Drive, OneDrive, Dropbox, atau Google Drive di samping. Jadi semuanya bersatu. Dan ada label yang merupakan salah satu fitur kesukaan saya di Mac untuk nandain file sesuai dengan kategorinya. Kuliah, kerjaan, main-main, dan lain-lain. Kalau di iPad satu-satunya interface USB-nya bernama Camera Connection Kit. Dan ini harga originalnya 550.000. Tapi untungnya sekarang banyak alternatifnya yang murah tapi work juga. Jadi pakai alat ini, digabung dengan iPadOS, nyolokin flash disk atau SD card, udah kayak nyolok di komputer, colok, muncul. Dan setiap kali beres bikin dokumen misalkan Word atau PowerPoint, nanti juga langsung muncul di aplikasi Files ini. Jadi kalian bisa copy langsung ke flash disk atau SD card-nya. Ini alternatif mindahin file kalau nggak ada internet. Dan ini benar-benar ngebantu. Untuk pertama kalinya, iPad bisa dicolok mouse dan menurut saya implementasinya sangat bagus. Benar-benar ala Apple dalam menerapkan interface. Jadi si kursornya cuma bulat dan berubah atau nyatu dengan ikonnya kalau dideketin. Terus bisa digoyang-goyang gitu kayak animasi di Apple TV atau tvOS. Sekarang kalian bisa pakai mouse USB atau mouse Bluetooth buat pakai iPad ini dengan gaya ala-ala laptop. Kalau buat ngedrag dan lain-lain sih jelas emang lebih nyaman pakai mouse. Kalau kalian butuh banget port USB-nya buat nyolok flash disk tapi tetap pengen pakai mouse, maka mouse Bluetooth memang jadi alternatif satu-satunya. iPad ini adalah iPad pertama yang support ketiga mode multitasking di iPad. Yang ke satu yaitu slide over, dimana ketika kamu butuh nge-search, bisa pengen quick search di Safari atau pengen ngecek suatu konten dari aplikasi lain secara cepat pakai slide over. Kedua, split view, ya intinya dual apps, multitasking, jalan berbarengan kayak di komputer beneran. Yang ketiga, picture in picture, jadi intinya ya video bisa ngeplay di mana aja. Minusnya untuk sistem multitasking ini di iPad dari dulu saya ngerasa kurang fleksibel atau natural. Jadi masih rada kaku-kaku gitu, nggak dinamis. Jadi nggak bisa diajak kerja cepat nggak kayak di Windows atau di Mac. Nah, dari tadi saya bicara soal iPad ini masih disupport iPadOS sekarang. Terus fitur-fiturnya juga ya overall masih jalan semua. Apa nggak nge-lag? Kalau iPhone 4S dulu kan di iOS 9 itu udah nge-lag banget, hampir nggak bisa dipakai sama sekali. Menurut saya iPad ini masih nyaman banget buat dipakai di iPadOS ini. Bicara raw performance, jelas iPad 5 atau 6 lebih bagus. Tapi untuk gambaran, saya coba main game PUBG. Untuk PUBG, jelas hardware gak bisa bohong. Seberapa hebatnya Apple nge-optimize hardware iPad ini yang udah 6 tahun agar masih bisa jalan lancar di iPadOS, tetap aja nggak bisa ngalahin performa iPad 5 atau 6 yang emang datangnya dari prosesor yang lebih baru. Tapi iPad ini ngagetin saya dalam performanya di bidang lain, yaitu edit video. Secara singkatnya, iPad ini bisa ngedit dan nge-color grade video 4K UHD 100 Mbps dari mirrorless Sony dan drone DJI tanpa nge-lag. Ikutin sampai beres videonya. Sebenarnya saya bikin video ini tujuan utamanya bukan bikin alternatif iPad untuk nge-game, tapi saya bikin video ini pengen ngejelasin bahwa ada nih iPad jadul dari 2014, 2 jutaan, yang punya potensi buat ngeganti laptop kalian, buat jadi sarana tempat kamu berkarya kreatif atau note-taking. Nah, dan untuk menjelaskannya, menurut saya lebih baik langsung dihadapkan ke case skenario atau situasi realnya. Di sini saya susun jadi 2 skenario, yaitu content creation dan kuliah, tapi hanya preview.
Karena kalau dibahas full di sini, videonya bakal panjang banget dan bakal capek sendiri nontonnya. Jadi kalau kalian pengen, nanti kedepannya saya akan buat video khusus tentang gimana pengalaman menggunakan iPad ini dalam konteks-konteks tersebut. Mencakup aplikasi-aplikasi yang dipakai, alat-alat yang dipakai, dan lain-lain. Tapi kita tetap bahas di sini dikit. Biar apa? Biar penasaran dan subscribe buat video selanjutnya. Bicara digital note taking atau kuliah atau belajar, yang harus diperhatiin sekali lagi adalah iPad ini nggak support Apple Pencil. Dan Apple Pencil ini penting karena punya fitur palm rejection, yang artinya bisa bedain input touchscreen tangan sama dari pena. Dan di iPad Air 2 ini saya pakai stylus kayak gini, 20-40 ribuan. Terus untuk palm rejectionnya, ternyata aplikasi note taking terkenal kayak GoodNotes 5 udah punya fitur palm rejection tersendiri yang nggak butuh Apple Pencil, yang jalan di semua stylus. Ya, walaupun nggak sesempurna pakai Apple Pencil beneran. Dan harga aplikasi ini 100 ribuan lebih, yang menurut saya worth it buat dibeli. Toh pada akhirnya kalau kalian bener-bener komit buat kuliah atau digital note taking pakai iPad, cepat lambat juga pasti bakal beli aplikasi ini. Karena ini adalah aplikasi wajib buat nyatet. Mau kalian pakai iPad apa juga. Di GoodNotes 5, palm rejection-nya harus di-set sendiri, sesuai posisi kebiasaan tangan saya di mana kalau lagi nulis. Dan ketika posisinya pas, emang cukup ajaib sih saya kira, bisa bedain input dari tangan dan dari pena. Selain itu, overall GoodNotes 5 itu seru buat dipakai, kayak ganti stroke atau ketebalan, ganti jenis pennya, color pickernya, dan lain-lain. Terus multitasking yang tadi kita bahas juga benar-benar pas di sini. Kalau kalian butuh masukin foto buat ngebantu kalian belajar atau bikin seru notes kalian, tinggal swipe dan drag fotonya dari Google. Nah, di video khususnya, saya akan bahas bagaimana workflow saya kalau bikin dokumen di iPad atau bikin PowerPoint atau presentasi di iPad. Selain itu, saya juga bahas keyboard, mouse, adapter atau OTG yang saya pakai, atau bahkan konektor agar iPad ini bisa connect ke InFocus-nya. iPad udah jadi gadget yang serius sekarang. Kalau dulu bikin konten di iPad itu bisa dibilang amatir buat orang kasual, buat yang iseng. Tapi makin sekarang muncul aplikasi-aplikasi yang bawa fitur profesional ke iPad ini. Buat video editing ada aplikasi LumaFusion. Walau ini aplikasi video editor HP atau tablet, fiturnya udah mendekati bahkan melebihi video editor entry level di komputer kayak iMovie atau Windows Movie Maker. Kalian bisa pasang LUT buat color grading cepat, green screen, bahkan audio processing ringan. Pada dasarnya tampilannya lebih user friendly. Jadi ngegabungin power dari video editor komputer dengan intuitif, interaktifnya iPad. Walau memang harganya 400 ribuan dan bisa dibilang itu harga sangat mahal buat standar aplikasi iOS. Tapi jika dibanding dengan harga video editing lain, seperti saya bilang tadi, saya kaget banget pas coba masukin video 4K 100 Mbps dari Sony dan drone saya. Karena keduanya nggak bikin iPad ini nge-lag sama sekali. Ketika dimasukin LUT atau di color grade terus di play, ya jalan aja kayak nge-play video biasa. Saya tanya, laptop 2 jutaan yang bisa performanya mirip kayak gini, apa ada? Emang kalau scrubbingnya jelas nggak real time kayak di iPad Pro terbaru. Tapi dengan performa kayak gini, saya percaya kalian bisa beresin satu video YouTube secara utuh di LumaFusion plus iPad Air 2 ini. Untuk typography atau motion graphic, saya biasanya pakai Mojo. Ya emang itu aplikasi dikhususkan buat animasi Instagram Story. Tapi bisa juga dijadiin titles atau motion graphic di LumaFusion. Dan jujur, bukan aja lebih mudah, tapi keseluruhan proses aplikasinya itu seru buat dipakai. Dari koleksi animasinya, ke previewnya, tampilannya nggak terlihat intimidatif dan rumit. Terlebih lagi, template-template kayak gini cenderung lebih mahal di After Effects. Belum lagi sering lag pas edit, rendernya lama dan lain-lain. Emang untuk dapat motion graphic keren-keren ini harus langganan Mojo yang versi Pro. Tapi harga langganan itu, jika dibanding dengan harga langganan Adobe, itu beda jauh. Saya bukan bilang Adobe itu jelek, karena saya juga pakai Adobe. Tapi dilihat lagi skalanya. Apa kita emang benar-benar harus belajar After Effects buat konten yang akan kita bikin sekarang? Saya pribadi memang kadang suka nge-compose efek-efek yang rumit di After Effects. Ya nggak apa-apa, guys. Tapi 95% saya buka After Effects untuk buka template atau text animation yang udah jadi terus diedit. Nah, kalau gitu bedanya
Apa dong sama Mojo Pro? Toh di sini juga banyak banget preset motion grafik yang bagus dan profesional buat konten nge-review atau vlog atau travel. Di video khususnya nanti saya benar-benar akan nyelam di LumaVision dan Lightroom. Dalam area ilustrasi atau drawing, nanti saya akan ada video call sama teman saya yang punya iPad 6 tapi nggak pakai Apple Pencil. Jadi dia berhadapan dengan masalah palm rejection yang sama kayak kita. Terlebih lagi, kalau nggak salah di aplikasi yang dia pakai, itu nggak ada support palm rejection-nya. Tadi udah dibahas kalau iPad di iPadOS bisa dengan gampang dicolok flash disk dan SD card, bahkan dengan adapter yang non-ori. Tapi minusnya, di aplikasi Files yang sekarang, kalau ngopi file foto atau video dengan jumlah atau size yang besar, nggak ada progress bar-nya. Jadi kita nggak tahu itu nge-lag atau lagi ngopiin. Tahu-tahu beres aja. Jadi, apa worth it? Sangat worth it. Menurut saya jika kamu mau bikin konten dan belajar tapi pengen nyari pengalaman yang baru selain komputer pada umumnya, ini bisa jadi pilihan. Apa harus yang 2 jutaan ini? Ya, jika budget kalian lebih, kenapa nggak beli yang lebih baru? Tapi bukan berarti yang ini jelek. Menurut saya perbedaan pastinya yang baru layarnya lebih bagus, prosesornya jelas lebih cepat, dan masih disupport iPadOS terbaru. Tapi pada akhirnya kan yang penting gimana kita manfaatin iPad-nya, bukan balapan siapa yang punya iPad lebih mahal. Untuk urusan minus di iPad ini, apalagi di harga 2 jutaan, saya susah nemu. Kecuali yang kecil-kecil kayak yang tadi, aplikasi Files masih agak bingung buat dipakai. Tapi saya yakin itu bakal dibenerin di iPadOS selanjutnya, cepat atau lambat. Tapi pertanyaannya, iPad ini masih bakal disupport nggak di iPadOS selanjutnya? Dan kalau nggak, apa nggak jadi worth it? Buat saya tetap worth it. Karena pada akhirnya kan saya lebih banyak pakai iPad ini di aplikasi-aplikasi baik ngedit atau browsing atau nonton video, bukan nongkrong di aplikasi Filesnya. Dan saya gak bakal ragu buat ngehemat 1-2 juta lebih untuk masalah kayak aplikasi Files tadi. Yap, ini adalah video pertama saya sejak beberapa bulan yang lalu. Saya harap subscriber saya nggak ada yang anggap saya udah meninggal. Dan video sekarang agak beda karena satu, mungkin kadang ada noise suara karena setupnya beda. Ini lagi di rumah nggak di kosan. Plus nggak bisa syuting di luar kayak biasanya. Plus ngerekam sendirian jadi shotnya lebih statik. Tapi saya coba buat angle-nya agar tetap lebih dinamis. Setelah pakai iPad Air 2 ini selama berbulan-bulan dan mencurahkan semua pengalaman saya, ternyata butuh lebih dari 1 video. Jadi jika kamu pengen lihat video setup content creation atau setup kuliah di mana topiknya 100% membahas itu secara komprehensif, subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang video ini atau video-video yang lain atau tentang apapun, lebih baik langsung DM aja di Instagram karena di situ 99% lebih cepat dibalas karena saya jarang buka-buka YouTube. Jelas padat berisi, tapi aku penasaran pada menit 349 kayak ada tangan kecil di belakang tangan kiri lu, Bang. Pas di cahaya kuning itu coba lihat, Bang. Itu kucing. Ini reviewer keren, para sinematiknya buset dah, gak ada tandingan, salut banget gua. Oke, makasih Mas Gilang. Itu kamera yang 2 megapiksel, ada 2 sama 8 megapiksel. Kalau ditutup kok gak ngaruh ya, tolong kasih masukan itu. Jadi setup kamera di HP itu nggak selalu semuanya dipakai berbarengan. Ada yang buat makro, ada yang buat depth sensor dan lain-lain. Jadi jika kalau kalian nggak pakai mode itu ya, kalau ditutup juga nggak bakal ngaruh. Note 8 Pro dong. Nah, soal ini saya dari dulu sering banget di request buat bikin video review kamera tentang HP ini atau itu. Tapi masalahnya di subscriber kayak gini, apalagi jadwal video saya acak-acakan, saya belum pernah dikontak sama brand smartphone buat ngetes. Jadi hampir semua smartphone yang kalian temui di channel ini itu saya dapat antara beli sendiri terus jual lagi atau minjem. Misalkan contoh yang Redmi Note 8 ini saya minjem dari Adadan. Dan ketika saya bahas video review kamera tentang HP lain, misalkan Vivo Z1 Pro di channel Dadan Gaya Phone atau Vivo S1 Pro di channel Gadget Gaul, ya itu juga saya nggak dapat sendiri HP-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen request apa-apa, dimulai dengan dukung saya agar bisa dideketin sama brand. Redmi Note 8 sama kamera Vivo Z1 Pro bagusan mana ya, Bang? Bagusan Redmi Note 8 jelas. Kalau Vivo Z1 Pro itu buat kalian yang belum lihat, saya collab sama Adadan dari Gaya Phone buat bikin video review Vivo Z1 Pro di channel dia, tapi dengan
gaya dan riset saya. Dan menurut saya Vivo Z1 Pro itu sebenarnya basisnya HP performance, HP gaming, tapi balik lagi ke kita gimana cara memanfaatkan kameranya, karena walaupun HP itu bukan spesial di kamera, kalau bisa memanfaatinnya tetap bisa bikin karya yang bagus. Tapi kalau bicara fakta real hardware dan peruntukannya, Redmi Note 8 ini jelas lebih bagus dalam aspek kamera. Fungsi kamera atasnya apaan sih, gue katro. Di Max Pro M1 itu kamera atasnya itu depth sensor, jadi nggak bisa dipakai, cuma bisa buat bantu kamera utama ngebedain background sama foregroundnya apa itu dalam mode potret biar bisa bokeh. Dan gue katro itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena menurut saya selama kamu pengen tahu, selama kamu nyari tahu, selama kamu terus menerima input ilmu dari luar, kamu itu nggak katro. Katro itu ketika kamu nggak tahu dan nggak mau tahu, apalagi so tahu. Kaget sama di belakang kakak ada cewek rambut panjang. Itu kucing.